Sutra teratai yang menajubkan bab 8, 500 murid menerima peramalan. Purna, tekun dan bersemangat dalam membantu penyebaran ajaran Buddha. Shimfasya Sutra Teratai episode 1112. Purna kerap menerima pujian selama 40 tahun lebih. Bukan hanya dimulai pada hari ini membabarkan Dharma dengan kefasihan, kata-katanya yang megah dan kalimatnya yang indah mampu membuat orang yang tersesat untuk tercerahkan, memunculkan keyakinan, menanam secara mendalam dan mempertahankannya tanpa keraguan pada Dharma. Seperti yang sudah kita diskusikan kemarin, Purna kerap menerima pujian dari Buddha Sakyamuni. Selama 40 tahun lebih, Sang Buddha juga telah membabarkan Dharma selama 40 tahun lebih. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa di antara Sangha, Purna sangat senior. Dimulai dari periode di Taman Rusa, bahkan sejak usia muda, kebijaksanaan Purna telah melampaui segalanya. Meskipun dia terlahir di keluarga yang kaya dan memiliki hidup yang tiada beban, namun dia dapat merasakan ketidakkekalan dan penderitaan di dunia. Bagaimana kita melalui proses kelahiran, hari tua, sakit, dan kematian. Ada begitu banyak fenomena yang tidak kekal di dunia. Setelah melewati perenungan yang menyeluruh, dia dapat memahami bahwa hidup ini bagai ilusi, bak sebuah mimpi. Hidup kita hanyalah sementara, lahir, menjadi tua, sakit, dan mati. Pasti memiliki prinsip mendalam. Ketidakkekalan di dunia pasti ada sebab dan kondisinya, sehingga dia membangun tekad hendak melatih diri. Dia juga mendengar bahwa ada maha tercerahkan yang sedang mengajar di Taman Rusa, sehingga dia mulai ke sana untuk mendengarkan ajaran, mendengarkan Dharma Buddha. Setiap kata yang diajarkan Sang Buddha meresap ke dalam batinnya, setiap ajaran dapat masuk sampai ke hatinya yang dalam. Ternyata prinsip kebenaran tentang siklus alam semesta sedemikian menakjubkan, terutama prinsip kebenaran tentang siklus kelahiran dan kematian di dunia. Dalam siklus perputaran ini, siklus alam dan tumimbar lahir di dunia manusia ini, dia menyadarinya dengan sangat mendalam. Mengapa Buddha harus berusaha keras? Dia sendiri telah tercerahkan dan memahami. Bukankah beliau dapat menjadi santai dan leluasa? Untuk apa bersusah payah masuk ke kerumunan orang banyak? Mengajar dan membimbing para makhluk adalah hal yang sulit. Karena demikian, Maitrayani semakin tulus membangkitkan niat, memahami niat hati dan tujuan Buddha Sakyamuni. Datang ke dunia ini adalah untuk membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk. Berharap para makhluk, setiap orang, dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Prinsip kebenaran telah diketahui. Namun, apakah mudah untuk mengubah tabiat buruk? Jika kita tidak melatih diri, kehidupan kita pendek dan menderita. Begitu terjatuh ke alam sangsara, mungkin tidak dapat kembali selama ribuan kalpa. Seharusnya takut. Saya takut. Saya tahu, saya takut. Tetapi, jika meminta saya untuk berubah, saya akan berubah. Saya akan perlahan mengubahnya. Bukankah ini penyakit semua orang di dunia pada umumnya? Di dunia dipenuhi begitu banyak kegelapan batin, telah menciptakan begitu banyak kerisauan. Dengan jelas tahu bahwa banyak masalah di dunia, konflik manusia dan masalah, tetapi semua orang merasa, ini bukan masalah saya, ini masalah orang lain. Tidak salah, ini masalah interpersonal. Kita tahu dan mengenali semua masalah ini, tetapi tidak mengakui bahwa diri sendiri adalah salah satu penyebab masalah.
Ini adalah penyakit para makhluk pada umumnya. Membimbing makhluk hidup, mengajari makhluk hidup, bagaimana cara mengajari mereka, bagaimana cara memurnikan batin mereka, sebenarnya sangat susah. Purna Maitrayani Putra, beliau rela, bersedia sepenuh hati menyerap Buddha Dharma, bersedia terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Seberapa susah juga rela. Bahkan dalam menyebarkan Dharma juga membahayakan nyawanya. Beliau juga rela berkorban demi menyebarkan ajaran. Ini adalah Purna Maitrayani Putra. Memahami isi hati Sang Buddha mengerti tekad Purna Maitrayani Putra. Maka setelah 40 tahun lebih, Sang Buddha senantiasa memuji Purna. Purna adalah Purna Maitrayani Putra. Senantiasa mendapat pujian dari Sang Buddha. 40 tahun lebih, hati murid dan guru berpadu secara mendalam. Sang Buddha memahami tekad hati Purna Maitrayani Putra. Maitrayani Putra lebih memahami harapan berdasar Sang Buddha. Antara guru dan murid, satu pemikiran dan satu suara. Maka senantiasa memuji beliau. Di dunia ini yang sulit mencari orang yang satu pemikiran. Sangat susah dicari. Sehingga Purna Maitrayani Putra memiliki kefasihan demikian, memiliki kriteria demikian, juga bisa demikian menghayatinya. Bukan hanya dimulai pada hari ini membabarkan Dharma dengan kefasihan, bukan hanya dimulai dari sekarang di kehidupan ini baru ada. Sering mengatakan, kita harus percaya ini adalah hasil dari akumulasi. Telah terakumulasi berapa lama? Dari kehidupan ke kehidupan, sebenarnya sudah berapa kehidupan? Sejak kalpa sebanyak butiran debu. Pada masa Buddha Mahabhisnajana Bhikkhu dan 16 pangeran, memiliki jodoh dengan 16 pangeran, para makhluk yang telah mendengarkan Dharma pada saat yang bersamaan timbul perasaan sukacita. Setelah mendengarkan Dharma selalu seperti ini. Selama beberapa kehidupan, hidup seperti ini mengikuti Sang Buddha selama beberapa kehidupan. Memasuki kerumunan orang banyak menyelamatkan para makhluk. Ini adalah jodoh. Ini bukan saat ini baru mulai, tetapi telah terakumulasi. Sejak waktu yang sangat-sangat lama dan panjang telah terakumulasi. Kata-katanya yang megah dan kalimatnya yang indah mampu membuat orang yang tersesat untuk tercerahkan. Ini bukanlah orang biasa. Para makhluk yang begitu keras kepala, seperti Purna Maitrayani Putra hendak pergi ke tempat yang sangat jauh, sangat terpencil. Orangnya di sana sangat-sangat keras kepala, tempat yang sangat berbahaya dan jahat. Mau ke sana untuk menyebarkan ajaran Buddha. Sebelumnya, datang menghadap Sang Buddha untuk pamit, mengungkapkan isi hatinya kepada Sang Buddha. Kali ini, tempat yang hendak dituju adalah lebih spesial. Jadi, datang untuk berpamitan kepada Sang Buddha. Sang Buddha mendengar tempat yang hendak dituju begitu jauh. Para makhluk di tempat itu sangatlah keras kepala, sulit dikendalikan dan ditaklukkan. Metode apa yang hendak Anda gunakan? Sangat berbahaya loh. Kisah ini semua orang sudah tahu. Dimarahi orang tidak apa-apa, dipukul pun masih bisa bersabar. Jika membahayakan nyawaku, saya juga harus berterima kasih. Jalinan jodoh telah berakhir, baru bisa terlahir kembali. Menganggap kelahiran dan kematian adalah di luar pertimbangan yang semacam ini. Hidup atau mati dari dirinya sendiri. Tidak mempertimbangkan nyawanya sendiri, menganggap masalah itu ada di luar. Upaya menyelamatkan para makhluk barulah hal yang benar-benar lebih penting. Buddha mengingatkan dan memberitahu, berhati-hatilah terhadap segala hal. Lalu, dia pergi. Dia
mempunyai caranya sendiri, menggunakan inci demi inci cinta kasih untuk membentangkan jalan. Terhadap orang sakit, dia akan berperan seperti seorang dokter atau perawat dan mendekatkan diri kepada pasien. Dia tahu penyakit yang diderita pasien tersebut, obat apa yang dibutuhkan. Dia akan cepat-cepat memikirkan bagaimana cara merawatnya. Dia akan mencari obat yang dibutuhkan atau metode yang diperlukan untuk mengobati penyakit pasiennya. Apabila dia melihat lansia yang tinggal sendirian tanpa keluarga, dia berperan menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dengan semangat berbakti. Apabila bertemu dengan siapa saja, dia akan memerankan peran yang berbeda-beda. Dengan kemampuan yang berbeda, dia selalu ramah, lembut, tetapi memiliki kemampuan untuk benar-benar membantu orang. Dia membuat orang merasakan bahwa di jalan yang tersesat, dia dapat menunjukkan jalan menuju pencerahan. Begitu pula dengan orang yang berbeda agama, atau orang dengan pandangan atau pemahaman yang menyimpang, juga dapat menerima ajarannya. Mereka tidak dapat melakukan apapun selain menerima ajarannya. Mereka tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Dia membantu orang yang menyimpang dari ajaran agar kembali ke ajaran yang benar. Sehingga di desa itu banyak orang yang keras kepala dan banyak orang yang delusi ataupun memiliki pandangan yang menyimpang dari ajaran, dia dapat membimbing lebih dari 500 orang. Orang sebanyak itu kembali ke hadapan Buddha. Mereka pun dapat menjadi monastik dan melakukan pelatihan diri. Inilah bakat Purna Maitrayani Putra. Bakat dia yang terakumulasi dari tekad sejak lama. Ini adalah tekad dari batin mendalam dari kehidupan masa lampau. Juga telah kita bahas kemarin, Purna Maitrayani Putra terhadap ajaran Sang Buddha memiliki pemahaman yang sangat tepat. Dia mau berada di dalam kerumunan orang banyak. Dia tidak takut sesulit apapun. Sekembalinya di kelompok Sangha, dia akan menyembunyikan tekad agungnya ketika berada di antara para praktisi kendaraan kecil dan bekerja bersama dengan mereka, juga melatih diri bersama seperti yang lainnya. Inilah keterampilan dia, dapat menjangkau dan berhubungan dengan banyak orang di kerumunan orang. Kemampuannya dapat menjangkau sampai jauh. Pengaruhnya ada di mana-mana dan dapat menampilkan bakat dan kebijaksanaan dia yang tinggi. Namun, sekembalinya di kelompok Sangha, dia akan merendahkan diri, menyembunyikan hal yang besar dan kembali pada yang kecil. Bersama-sama melatih diri di dalam kelompok Sangha dan bekerja bersama-sama. Ini adalah seorang yang luar biasa, murid Sang Buddha, Purna Maitrayani Putra. Kata-katanya yang megah dan kalimatnya yang indah mampu membuat orang yang tersesat untuk tercerahkan, memunculkan keyakinan, menanam secara mendalam dan mempertahankannya. Ini dikarenakan dia sudah demikian dari kehidupan ke kehidupan. Sekarang, setiap orang sudah bisa menyerap dharma yang dibabarkannya. Semua orang bersedia menerima. Bukan saja bersedia menerima, bahkan tetap teguh dalam melatih diri. Dikarenakan hal ini, dia bisa membimbing banyak orang-orang kembali pada Dharma Buddha, belajar dan berlatih Dharma Buddha di dalam kelompok Sangha. Tidak ada keraguan terhadap Purna. Keyakinan mendalam dan tanpa keraguan. Ingin membabarkan Dharma kepada orang tanpa ada keraguan sangat membutuhkan ketekunan. Membina diri ke dalam dan mempraktekannya keluar harus menggunakan hati paling tulus. Saat berinteraksi dengan orang di tengah kerumunan orang banyak, ini seperti yang selalu kita katakan. Ke dalam, membina ketulusan, kebenaran, keyakinan, kesungguhan. Keluar, mempraktekkan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Inilah yang tidak boleh kurang dalam pelatihan diri kita.
Naskah sutra sebelumnya mengatakan, pada ketika itu Buddha memberitahu para biksu, apakah engkau sekalian ada melihat pada Purna Maitrayani putra ini? Aku kerap memujinya sebagai orang yang terunggul di antara orang-orang yang membabarkan Dharma. Aku juga kerap memuji berbagai pahala kebajikan darinya. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Ini sudah kita bahas kemarin. Purna Maitrayani Putra sungguh pantas mendapat pujian dari Sang Buddha. Pujian terhadap murid ini sungguh istimewa. Pujian ini bahkan sudah muncul selama 40 tahun ini. Ini sungguh tidak mudah, terutama karena beliau yang terkemuka di antara para pembabar Dharma, bahkan sudah mengumpulkan berbagai pahala kebajikan. Pahala kebajikan tercapai jika Anda bersumbangsi juga berprestasi, mendapat pencerahan, barulah dapat disebut sebagai pahala kebajikan. Misi yang tercapai dari sumbangsi yang berasal dari dalam lubuk hati yang tulus, ini barulah disebut sebagai pahala kebajikan. Bersumbangsi dengan sungguh-sungguh, apapun yang kita lakukan harus dengan sungguh hati. Sebuah peralatan sederhana, kita juga harus bersungguh hati membuat dan menyelesaikannya. Masalah besar atau kecil butuh pelaksanaan yang sungguh-sungguh barulah dapat menyelesaikannya. Jika kita tidak bersungguh hati, tidak akan dapat berhasil menyelesaikan sesuatu apapun. Maka itu, kita harus senantiasa bersungguh hati dalam bersumbangsi. Ini barulah mempunyai kemampuan dalam meneladani Buddha. Naskah sutra berikut ini mengatakan demikian. Dia tekun dan bersemangat dalam mendukung dan melindungi serta membantu dalam menyebarkan ajaranku. Dia mampu mengungkapkan ajaran pada 4 kelompok untuk memberi manfaat dan sukacita pada mereka. Dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan Dharma benar dari Buddha, memberi manfaat besar pada sesama praktisi kehidupan suci. Selain dari Tathagata, tiada seorang pun yang mampu menandingi kefasihannya dalam berdiskusi. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Harus dengan sungguh hati memahami ini. Sang Buddha sebelumnya telah memuji Purna. Dia adalah yang terbaik dari semua yang membabarkan Dharma, memuji segala pahala kebajikannya. Sekarang juga memujinya karena paling tekun melindungi Dharma. Fokus berarti tidak bercabang-cabang adalah sepenuh hati. Tekun adalah tidak mundur, adalah satu tekad, satu niat dengan tujuan untuk melindungi ajaran Buddha serta membantu menyebarkan ajaran. Dia tekun dan bersemangat dalam mendukung dan melindungi serta membantu dalam menyebarkan ajaranku. Buddha kerap memuji kalau Purna sungguh tekun dan bersemangat, tanpa pernah bermalas-malasan, mampu secara baik mendukung dan melindungi serta membantu dalam menyebarkan Dharma benar dari Buddha. Dia begitu tekun melindungi dan menegakkan, membantu menyebarkan ajaran Buddha. Jadi tidak heran Sang Buddha demikian tingginya memandang Purna Maitrayani Putra sehingga Buddha kerap memuji kalau Purna sungguh tekun dan bersemangat, tanpa pernah bermalas-malasan, mampu secara baik mendukung dan melindungi serta membantu dalam menyebarkan Dharma benar dari Buddha. Dengan ini kita bisa menjadi paham, Purna Maitrayani Putra tekun melindungi dan menegakkan Dharma. Jadi tentu saja Sang Buddha memandang tinggi. Membantu dalam menyebarkan ajaranku, dia meninggalkan jejak di Taman Rusa, juga menampakkan penampilan sebagai praktisi kendaraan kecil yang menerima tuduhan dan kritikan. Dia membalik dari kecil menuju besar, sehingga sekarang memperoleh pencerahan. Selama 40 tahun, tiada satu saat pun tidak mendukung dan melindungi serta membantu penyebaran ajaranku. Karena sejak era Taman Rusa isi Patana,
Ini untuk menunjukkan senioritasnya. Sang Buddha mulai dari Taman Rusa Isipatana memutar roda Dharma untuk pertama kalinya membimbing 5 biksu. Selanjutnya adalah Purna Maitrayani Putra juga di era yang sama itu. Makanya dikatakan dia meninggalkan jejak di Taman Rusa. Sejak itu juga menampakkan penampilan sebagai praktisi kendaraan kecil yang menerima tuduhan dan kritikan. Selama lebih dari 40 tahun ini, banyak orang dalam barisan Sangha Buddha, ada begitu banyak orang. Pelan-pelan, anggota perkumpulan Sangha bertambah banyak. Di antara para Sangha juga ada banyak ranting patah dan daun kering yang tidak bersedia untuk berupaya bersemangat, orang yang sangat malas. Sang Buddha sering mengkritik perkumpulan Sangha setiap kali jika berbicara kemalasan semua orang harus bagaimana tekun dan berupaya semangat. Akan tetapi, orang yang malas tetaplah malas. Orang yang berupaya semangat tetap berupaya semangat. Pikirkanlah, memang benar. Untuk menghayati hati Sang Buddha agar tekun, bersemangat maju, sebenarnya sangatlah tidak mudah. Maka Sang Buddha mendidik para muridnya setiap saat, kadangkala menggunakan metode cambuk. Orang yang melatih ajaran kendaraan kecil, orang yang memberi kebaikan pada diri sendiri, orang yang mulai mengendur dan tidak bersemangat, segala tipe pun ada. Maka di dalam Sangha, Purna Maitrayani Putra ini juga berada di dalam, serta menunjukkan ajaran kecil menuju ke ajaran agung, mendapatkan pecutan. Maka beliau masih berada di dalam Sangha, akan tetapi beliau menunjukkan ajaran kecil, menunjukkan pelatihan ajaran kendaraan kecil ini. Berkat ajaran Sang Buddha, terlihat jelas ada mengemban tanggung jawab, ada kemajuan menuju ke ajaran agung. Berbeda dengan anggota Sangha yang lain, beliau menerima pecutan dari Sang Buddha, menerimanya benar-benar masuk ke kerumunan orang banyak, membantu menyebarkan ajaran Sang Buddha, maka dia membalik dari kecil menuju besar, sehingga sekarang memperoleh pencerahan. Terutama pada sutra teratai saat ini telah sepenuhnya tercerahkan, menunjukkan wujud yang sepenuhnya tercerahkan. Karena saat ini, Purna Maitrayani Putra bangkit dari duduknya, mengagumi dan memuji Buddha, mengagumi dan memuji berbagai pahala kebajikan Sang Buddha. Banyak sekali yang tidak dapat atau bukan para murid ini yang dapat memberikan perumpamaan atau menjelaskan betapa banyaknya pahala kebajikan Sang Buddha. Akan tetapi Sang Buddha memahami pikiran dari para muridnya. Ini adalah Purna Maitrayani Putra. Berkata demikian kepada Sang Buddha. Maka di dalam kitab sutra, Purna Maitrayani Putra mengatakan beliau telah merasakannya dan telah memahaminya. Jadi, selama 40 tahun, tiada satu saat pun tidak mendukung dan melindungi serta membantu penyebaran ajaranku. Ini membantu penyebaran ajaranku. Itulah Purna Maitrayani Putra. Bukan pada saat ini dia baru mulai memahami Dharma. Sebenarnya selama 40 tahun, tiada sesaat pun dia tidak menerima Buddha Dharma. Tiada satu saat pun dia tidak memutar roda Dharma di tengah orang banyak. Inilah ke atas memohon Dharma, ke bawah membimbing para makhluk. Selalu menggenggam waktu, setelah dia membabarkan Dharma di luar selama beberapa waktu, dia akan segera kembali untuk mendengarkan Dharma lagi. Sangat bersungguh hati untuk mendengarkan Dharma. Kita sekarang melakukan sesuatu juga demikian. Meskipun biasanya Anda yang berbicara, namun semua orang akan berkumpul saling melapor satu sama lain. Saya datang dari mana? Saya melakukan pekerjaan apa? Tempat mana memiliki gaya hidup yang demikian? Kita juga harus bersungguh hati untuk mendengarkan, bukan ketika orang sedang melapor. Kita tidak boleh hanya berbicara apa yang ingin kita katakan.
bukan demikian. Ketika dia keluar membabarkan dharma kepada orang, dia begitu fokus membabarkan dharma kepada orang. Pulang ke tempat perkumpulan anggota Sangha, Buddha membabarkan dharma, dia akan fokus mendengarkan. Ini adalah fokus dan tekun. Dengan tekun dan giat bersemangat ini baru dapat menerima dharma ini agar kita bisa memahami permasalahan di luar. Ajaran yang diajarkan Buddha kita juga bisa memahaminya, baru bisa keluar untuk menyebarkan ajaran. Inilah yang dipuji oleh Sang Buddha. Purna Maitrayani Putra, beliau sangat menghargai Dharma. Karena dia menghargai Dharma, sehingga dia memiliki Dharma untuk dibabarkan. Beliau juga sangat bersungguh hati, maka dikatakan selama 40 tahun tiada satu saat pun tidak mendukung dan melindungi serta membantu penyebaran ajaranku. Beliau ingin menyebarkan dan mengajarkan Dharma. Dia juga harus bersungguh hati untuk mendengarkan Dharma, baru ada cara untuk mendukung dan melindungi serta membantu penyebaran. Ini adalah sangat penting. Mohon semua orang bisa bersungguh hati menghayatinya. Ikrar semula pada batin mendalamnya pada dasarnya memiliki pahala kebajikan dari ajaran sementara dan ajaran sejati, menampakkan jejak dalam 5 periode, membantu Buddha dalam melatih para makhluk supaya matang dan mempraktekkan secara nyata. Bukankah ini adalah tekun dan bersemangat dalam mendukung dan melindungi, serta membantu dalam menyebarkan ajaranku? Ikhlas semula pada batin mendalamnya, dia menggunakan ikhlas semula pada batinnya yang mendalam. Batin yang mendalam ini demikian pentingnya semenjak kalpa tak terhingga dulu. Benih ini sudah ditanam terus-menerus menjulurkan akarnya. Dari itu, ikhlas semulanya tidak pernah mundur, sehingga pada dasarnya memiliki pahala kebajikan dari ajaran sementara dan ajaran sejati. Dia dari kalpa sebanyak butiran debu dahulu sudah mulai mendengar sutra teratai, mengulang kembali semua ajaran dari sutra teratai. Ini sudah sangat jelas dan mengerti. Buddha Mahabhisnajana Bhikkhu menggunakan berbagai ajaran sementara dalam mengajar. Pada akhirnya, dia mengajarkan Dharma sejati. 16 Samanera juga sama menerima ajaran ini. Mereka juga menggunakan semangat ajaran Buddha, mengajar dan menjelaskan sesuai aslinya kepada yang lainnya, sehingga yang mendengar, menerima, dan sangat mengerti. Sementara adalah satu metode untuk membimbing para makhluk membuat Dharma meresap ke dalam batin mereka. Sejati adalah mempraktekkan ajaran dalam tindakan nyata, mengakumulasi pahala kebajikan. Sehingga mengerti kedua metode dari sementara dan sejati, sehingga dia menampakkan jejak kehidupan ke kehidupan. Dia menampakkan jejak di dunia. Dalam kehidupan ini, Buddha Sakyamuni mencapai kebudaan. Dia mulai masuk ke dalam kelompok Sangha mengikuti 5 periode. Adalah Avatamsaka, Agama, Waipulya, Prajna, Teratai. Ini dinamakan 5 periode. Datang, membantu Buddha dalam melatih para makhluk supaya matang dan mempraktekkan secara nyata. Adalah membantu Buddha untuk melatihnya dengan benar-benar agar para makhluk bisa lebih cepat matang. Jalinan jodoh dapat matang, dapat memasuki Dharma sejati untuk mempraktekkan dan menyelamatkan para makhluk. Membangkitkan tekad. Bukankah ini adalah tekun dan bersemangat dalam mendukung dan melindungi, serta membantu dalam menyebarkan ajaranku? Bukankah ini adalah memuji Purna Maitrayani Putra. Dia mulai dari Taman Rusa Isi Patana memiliki ajaran sementara dan ajaran sejati. Telah meresap mengetahui bagaimana menganalisa. Ini adalah ajaran metode terampil. Sang Buddha sejak dari awal telah menerapkannya.
Orang yang mempunyai kebijaksanaan, dia mengetahui bagaimana menggunakan metode terampil. Saya mengerti bahwa ini sebagai transisi. Sebenarnya, makna sejati yang terkandung di dalamnya adalah bagaimana caranya untuk melatih diri. Awalnya, dari periode agama sudah ada ajaran sejati yang terkandung di dalamnya. Ajaran sejati ini masih tidak bisa dipisahkan dari ajaran sementara. Sutra Teratai telah dibahas begitu lama. Di antara ajaran sementara dan ajaran sejati masih harus tetap diajarkan bersamaan, masih harus menggunakan ajaran duniawi. Bagaimana dapat menjadi non-duniawi? Menggunakan ajaran non-duniawi berada di dunia ini mendidik para makhluk. Jadi ajaran sementara dan ajaran sejati demikianlah terus-menerus diajarkan secara bergantian. Para makhluk ada yang sekarang baru memulainya, juga ada yang sudah sangat berpengalaman. Jadi harus menggunakan ajaran sementara dan ajaran sejati bersamaan. Jika semua orang menjadi dewasa, akan mengetahui apa ajaran sementara dan apa ajaran sejati. Pengajaran ajaran sejati adalah harus masuk ke tengah orang banyak. Purna Maitrayani Putra, dia telah mulai melakukan demikian. Bukankah ini tekun dan bersemangat dalam mendukung dan melindungi? Bukankah sudah memulai di 5 periode? Dia telah mempraktekkan ajaran sejati, membantu menyebarkan Dharma benar Sang Buddha. Sang Buddha menjelaskan kepada kita demikian agar kita semua memahami untuk tekun dan semangat dalam mendukung dan melindungi, membantu menyebarkan Dharma sejati Sang Buddha. Kepada 4 kelompok murid memberi manfaat dan sukacita, dia memberi teladan melalui diri sendiri di tempat tersebut, menunjukkan sebagai kendaraan kecil. Ketika di luar sangha, memasuki kerumunan orang membimbing para makhluk, ini adalah dharma sejati dari kendaraan besar. Ini adalah ketekunan dan semangatnya. Jadi, dia mampu mengungkapkan ajaran pada 4 kelompok untuk memberi manfaat dan sukacita pada mereka. Di tengah para dewa dan manusia, 4 kelompok dia mampu mengungkapkan ajaran, memberi manfaat dan membuat sukacita. Dia menyebarkan dharma sehingga 4 kelompok memperoleh manfaat. Di para dewa dan manusia ini, di tengah 4 kelompok, dia mampu mengungkapkan ajaran. Di tengah 4 kelompok ini, ada biksu, masih ada samanera. Ada biksuni, masih ada samaneri. Ini adalah 4 kelompok. Ada lagi 2 kelompok praktisi monastik, 2 kelompok praktisi berumah tangga. Ini juga adalah 4 kelompok. Dewa dan manusia, naga setan, ini juga adalah 4 kelompok. Jadi singkat kata, di antara dewa dan manusia, dia memberi pengajaran seperti ini, mengajar dan membimbing. Dia mampu mengungkapkan ajaran, memberi manfaat, membuat semua makhluk bisa menerima dengan sukacita. Jadi membantu menyebarkan dharma. Setiap orang mampu menerima dan memahami. Maitrayani Putra di mana-mana menyebarkan ajaran dari Sang Buddha. Ini adalah untuk membuat semua orang bisa mendapatkan manfaat. Jadi, dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan Dharma benar dari Buddha. Dia memiliki kemampuan penuh untuk menjelaskan ajaran Buddha. Apa yang dimilikinya diberikan pada orang lain. Setiap orang bisa memahami, bukan hanya memahami, masih mampu menjelaskan Dharma benar dari Buddha. Digulirkan dengan saling mengajari seperti ini. Di tengah 4 kelompok, setiap kategori dari 4 kelompok mampu menggulirkan dengan saling mengajari. Dia memiliki kemampuan penuh untuk menjelaskan ajaran Buddha. Apa yang dimilikinya diberikan pada orang lain. Saya mengerti, saya tahu sangat banyak. Saya juga mau berdana kepada lebih banyak orang. Berharap setiap orang bisa memahami Dharma ajaran dari Buddha. Jadi, memberi manfaat besar
pada sesama praktisi kehidupan suci mampu memberikan manfaat besar kepada orang-orang yang sama-sama mendengarkan Dharma. Sesama praktisi murni dinamakan sesama praktisi kehidupan suci. Memberi manfaat besar kepada sesama praktisi kehidupan suci, yaitu mampu memberi manfaat besar. Besar berarti menyeluruh, sangat merata. Dapat memberi manfaat orang-orang yang sama-sama mendengarkan Dharma, sesama praktisi murni. Orang yang sama-sama sebagai praktisi. Pada anggota Sangha, dia juga demikian bersumbangsi, bukan hanya membabarkan Dharma di luar, sebenarnya pada anggota Sangha dia juga sering menasihati. Praktisi yang malas harus giat bersemangat, yang tidak mematuhi aturan harus baik-baik melindungi diri dengan sila dan dharma. Sering demikian, para pembina diri, para praktisi, dia juga demikian menasihati dan mengajarkan. Selain dari Tathagata, tiada seorang pun yang mampu menandingi kefasihannya dalam berdiskusi. Selain Tathagata yang maha sadar, sisanya tiada seorang pun yang mampu mencapai batas kefasihannya. Dia memiliki kefasihan tanpa rintangan. Selain Tathagata, tidak ada yang lainnya yang dapat menandingi Purna Maitrayani Putra. Bisa dikatakan Purna Maitrayani Putra sangat penting dalam ajaran Buddha, sehingga inilah penjelasannya. Tathagata menjelaskan dan memuji Purna, kebajikan sekarang dan juga memuji termasuk semuanya. Pahala kebajikan yang dilatih oleh Purna sangatlah banyak. Karena demikian, dia disebut sangat dipuji. Juga membuktikan Purna Maitrayani Putra orang yang terunggul dalam membabarkan Dharma. Ini menjelaskan kalau Tathagata menceritakan dan memuji kebajikan sekarang daripada Purna, serta sekaligus memuji berbagai pahala kebajikannya, memujinya sebagai yang terunggul dalam pembabaran Dharma. Secara khusus memujinya untuk mendukung dan melindungi ajaran Buddha, menyebarkan ajaran dan memberikan manfaat pada orang lain. Dia mampu menjelaskan Dharma benar dan memberi manfaat pada sesama praktisi. Memiliki kefasihan sama seperti 5 jenis metode Tathagata dalam membabarkan Dharma. Secara khusus memujinya. Untuk mendukung dan melindungi ajaran Buddha, dia mampu menjelaskan Dharma benar, memberi manfaat pada sesama praktisi. Ini benar-benar memiliki kefasihan seperti Tathagata. Kefasihannya seperti Tathagata sangat banyak jenis. 5 jenis metode dalam membabarkan Dharma dari Tathagata. 1. Secara lisan. Membabarkan Dharma dengan kata dan suara. 2. Sesuai kondisi dan kapasitas. Membabarkan Dharma sesuai kapasitas dari para makhluk. Dia bisa melihat orang yang bagaimana sesuai orang dan tempat untuk membabarkan Dharma. 3. Metode terampil. Memberikan bimbingan dengan metode praktis dan terampil. 4. Pintu ajaran, membabarkan Dharma menakjubkan dan membukakan pintu pembebaskan, memungkinkan para makhluk untuk memasuki tanah murni. Dia bisa membukakan pintu pembebasan demi para makhluk, memungkinkan para makhluk untuk memasuki tanah murni. Harus bagaimana menuntun para makhluk memasuki tempat pelatihan diri? Baru saja disampaikan tempat yang paling buruk merupakan tempat yang nakal. Dia mampu membimbing 500 lebih orang memasuki anggota Sangha untuk melatih diri. Ini merupakan keahliannya. 5. Maha belas kasih. Membangkitkan hati maha belas kasih. Dalam sebesi pikiran atau setiap momen merasa tidak tega pada para makhluk, sehingga membabarkan Dharma pada mereka. Coba pikirkan, inilah Purna Maitrayani Putra, pandangan terhadap waktu demikian sepenuh hati bersumbangsi. Sebesi pikiran atau setiap momen, walaupun sesingkat apapun, niat pikirannya tidak terlepas dari ajaran Buddha untuk membimbing para makhluk.
Sehingga kita bisa melihat tindakan Purna Maitrayani Putra demikian. Mendengar ikrar dia yang mendalam, bukankah kita harus membangkitkan tekad, harus lebih bersungguh hati dan giat bersemangat? Masih harus senantiasa lebih bersungguh hati.